Hari ini potong buah pepaya dari hasil tanam sendiri. Panen satu sih, tapi senengnya Masya Allah. Dan buah pepaya ini sangat bermanfaat untuk tubuh kita, juga banyak manfaatnya. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Sri Lestari. Di video hari ini saya mau berbagi beberapa menu seharian untuk teman-teman. Dan ini saya sedang menyiapkan menu makan pagi ya teman-teman. Seperti biasa, telur rebus saya menggunakan telur ayam kampung. 2 buah ayam kampung direbus setengah matang. Hari ini simple saja ya buat sarapan, telur, apel, dan kol. Selanjutnya saya makan siang, menyiapkan 1 papan tahu. Lalu daun kucai yang sudah dipotong-potong ya, tentunya juga udah dicuci bersih. Kemudian saya tambahkan 1 butir telur, lalu garam dan bubuk lada. Di sini saya tidak menggunakan bawang putih ya. Teman-teman boleh kalau mau pakai micin ataupun bubuk kaldu, tapi di sini saya menggunakan garam saja. Kemudian dihaluskan seperti di video ya. Ini adalah resep sederhana, sehat tapi tetap enak. Kita haluskan seperti ini ya teman-teman. Oh ya, daun kucainya teman-teman boleh menggantinya dengan daun bawang ataupun daun kemangi ya. Karena di rumah ada daun kucai sudah beberapa hari. Jadi lebih baik saya gunakan terlebih dahulu agar tidak membusuk ya atau tidak bisa dipakai lagi. Dan setelah itu saya menyiapkan piring, kemudian kita sendok, 1 sendok kita masukkan ke dalam piring ya teman-teman, seperti ini. Dan jadinya 5 sendok ya. Kemudian selanjutnya saya juga sudah memanaskan pengukus, jadi langsung saja kita kukus ya. Kita kukus sampai kematangannya, sesuaikan dengan selera masing-masing. Sambil menunggu ngukusnya matang, saya juga merebus sayuran. Ini sayuran namanya cailan. Cailan cai kalau di Taiwan. Sayuran ini hanya saya tambahkan sedikit garam saja. Rebus sesuaikan selera masing-masing, boleh matang, boleh setengah matang ataupun matang sekali. Dan ini saya juga merebus kentang ya teman-teman. Ini 1 kentang saya potong-potong, kemudian dicuci bersih, lalu saya rebus. Tambahkan sedikit garam. Dan yuk kita lanjut lihat apakah yang kita kukus sudah matang. Benar sekali sudah matang, kemudian langsung aja kita angkat. Panas. Tangan saya panas ya teman-teman, karena saya tidak membawa pengaman untuk mengangkat piring yang panas. Langsung saja saya akan menyusun di piring. Matangnya menul-menul ya teman-teman, tidak pecah-pecah, tetap cantik seperti semula. Dan selanjutnya ini kentang yang sudah saya rebus tadi juga sudah matang. Saya sajikan saja di samping tahu yang kita kukus tadi. Teman-teman boleh dicoba ya cara memasak tahu tanpa minyak dan tetap lezat. Boleh dikasih udang, daging ayam ataupun daging sapi. Dan ini juga sayuran cailannya sudah matang. Saya sampingkan saja di sampingnya kentang. Dan ini buahnya, siang saya makan buah nanas. Tentu saja buah nanasnya sudah saya makan terlebih dahulu sebelum saya makan yang lainnya ya teman-teman. Ini hanya contoh untuk teman-teman, karena sebelum makan lebih baik
makan buah terlebih dahulu dan ini sudah siap makan siang saya yang simple tanpa minyak tapi tetap sedap. Teman-teman, selanjutnya saya akan menyiapkan untuk makan malam saya. Makan malam saya juga simple ya. Ini saya ada ikan tongkol. Hari ini saya membeli ikan tongkol juga. Dan saya ambil satu potong, saya tambahkan garam secukupnya saja untuk bumbu ikan. Lalu saya tambahkan lada. Goreng dengan minyak sedikit saja ya teman-teman, jangan terlalu banyak karena ikan tongkol itu walaupun nggak dikasih minyak, asalkan telaten goreng, dia akan matang. Dan baliknya juga dikasih bubuk lada. Bubuk cabai juga boleh kalau teman-teman mau. Nah, ini sudah siap ya teman-teman. Aku siapkan, tadi saya juga ngerebus brokoli dan wortel ya. Ini ada tomat satu dipotong-potong dan ini ikan tongkolnya sudah matang. Niatnya saya mau makan nasi tapi hanya di angan-angan saja. Oh ya teman-teman, ini adalah menu makan malam saya. Jadi hari ini saya membuat video makan pagi, siang, dan malam. Buahnya ada buah pepaya. Oh ya teman-teman, ini adalah hasil panen sendiri ya. Walaupun cuma satu tapi saya bahagia sekali. Sebenarnya waktu metik itu mulus ya teman-teman. Lalu saya masukkan ke kulkas, ke pentok-pentok yang lain jadi agak penyok sedikit. Tapi yang penyok akan saya potong terlebih dahulu daripada nanti busuk ya. Tadinya saya sayang banget mau motong karena terlalu mulus dan cantik. Tapi kepentok-pentok akhirnya saya potong saja untuk buah malam ini. Saya motong secukupnya saja karena untuk sendiri. Sisanya untuk besok dan besoknya lagi ya. Ataupun aku bisa membaginya buat nenek. Kita buka. Oh, pepayanya beda ya teman-teman. Kalau biasanya pepayanya berbiji hitam, tapi ini agak keabu-abu gitu ya. Ya kan? Ini padahal matang di pohon loh, berharap ya ini manis. Oh ya teman-teman, buah pepaya ini sangat banyak manfaat untuk tubuh ya. Selain melancarkan pencernaan, juga bisa menjaga kesehatan mata, juga bisa memelihara kesehatan rambut, dan yang rambutnya pada rontok bisa mengkonsumsi pepaya lebih banyak lagi ya. Agak mau jatuh tapi nggak jatuh ke tanah, ke meja aja nggak apa-apa. Kemudian memulihkan kulit yang terbakar dari sinar matahari, menjaga kesehatan jantung juga loh. Menjaga kesehatan kulit, meningkatkan sistem kekebalan tubuh juga. Ada juga meminimalkan risiko terkena kanker. Wow, Masya Allah banyak sekali ya manfaatnya. Yuk kita rajin makan buah-buahan. Terima kasih. Wassalamualaikum. See you di next video.